وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Yang saya muliakan guru kita bersama Ustadz Ilyas. Jadi manggilnya jangan Om Ilyas lagi ya, Ustadz Ilyas. Karena yang ngajarkan kalian ini beliau. Dan orang yang mengajarkan kita itu Ustadz. Apalagi ini bukan urusan dunia, ini urusan akhirat. Sekarang yang dipelajari itu adalah bahasanya Nabi Muhammad SAW. Jadi bahasa Arab ini adalah bahasanya Nabi Muhammad SAW. Jadi kalian belajar bahasa Arab ini tujuannya apa? Niatkan belajar bahasa Arab ini mengikuti bahasanya Nabi Muhammad SAW. Nanti kita di surga itu belajarnya bicaranya pakai bahasa Arab. Jadi jangan dibilang nanti belajar bahasa Arab buat apa? Belajar bahasa Arab. Enaknya lagi kalau belajar bahasa Arab ini, kalau kita ngaji Quran, kalau tadi itu baca rotib haddad, tahu artinya, paham maknanya. Jadi untuk berdoa itu lebih khusyuk, bisa memahami daripada artinya. Jadi yang jelas yang pertama itu tadi itu mengikuti atau mempelajari bahasanya Nabi Muhammad SAW, mempelajari bahasanya Al-Quran, mempelajari bahasa yang akan digunakan nanti ketika kita berada di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang hadir di sini ini ya seharusnya bersyukur sudah ada Ustadz Ilyas yang mau mengajarkan bahasa Arab. Apalagi bukan sekedar mengajar, tapi nanti diajarkan lagi untuk tamrinul muhadarah, latihan berceramah dengan bahasa Arab. Bahasa Indonesia. Latihan berceramah dengan bahasa Indonesia. Jadi nanti setelah belajar bahasa Arab, nanti kalau kalian baca hadis, kalau kalian baca kitab, nanti itu semua di dalam yang ada di dalam kitab itu tadi nanti bakal kalian sampaikan ketika kalian suatu saat nanti ceramah. Jadi alhamdulillah, bersyukur kalau kalian itu dipilih jadi orang-orang yang masih mau belajar bahasanya Nabi Muhammad SAW. Terima kasih. Tahu enggak gurunya Ustadz Ilyas ini, Habib Hasan Baharun dulu itu, kalau mengajarkan bahasa Arab itu kemana-mana, datang ke pondok pesantren, datang ke majelis, datang ke sini, datang ke situ, itu mengajarkan bahasa Arab. Bukan hanya tausiah agama, bukan hanya memotivasi untuk sholat, puasa, tapi juga Abu Hasan bin Ahmad Baharun yang fotonya yang pakai gamis itu datang ke pondok-pondok pesantren itu untuk mensyiarkan, untuk menyebarkan bahasa Arab. Kenapa? Bahasa Arab itu penting dan bahasa Arab itu berharga. Padahal Abu Hasan seorang alim. Abu Hasan bisa mengajar tentang fikih. Abu Hasan bisa mengajar nahwu, bisa mengajar shorof. Namun yang ditekankan oleh Abu Hasan bin Ahmad Baharun adalah bahasa Arab. Karena apa? Dengan bahasa Arab nanti kalian belajar fikih, kitabnya bahasa Arab. Kalian belajar nahwu nanti kata Ustadz Ilyas dalam 4 tahun insya Allah bisa membaca kitab kuning. Yang dipakai kitabnya juga bahasa Arab. Jadi itu semua penting dan ini adalah pokok daripada sesuatu yang akan kita hadapi nanti ke depannya. Jadi tidak pakai kitab bahasa Indonesia. Nanti itu insya Allah seperti kitabnya Ustadz Ilyas itu.
Kalian bisa memahami itu semua kalau kalian betul-betul di dalam belajar, mendalami belajar bahasa Arab ini tadi. Jadi yang jelas, kalau kita sudah berkecimpung atau sudah masuk di dalam pelajaran ini, jangan tanggung-tanggung. Kerahkan semuanya, hafalan. Setiap hari mungkin, kalau kami dulu, saya sama Ustadz Ilyas dulu di pondok itu sama Ustadz diwajibkan dalam satu hari setor 15 kalimat. Setor 15 kalimat yang ada di kitabnya Asriyah karangan daripada Abu Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun. Meskipun kita mungkin belum tahu nanti itu bagaimana kalau ngomong sama orang, bagaimana nanti kalau fi'il mudhari', bagaimana kalau sudah fi'il madhi, bagaimana kalau masdar. Yang penting hafal dulu kalimatnya. Dan itu semua dimulai daripada sesuatu yang kita kebiasaan melakukan itu. Semisal kita setiap hari bertemu dengan pintu, melihat pintu, tanya ke dalam diri kita, kita sudah tahu enggak ya apa sih bahasa Arabnya pintu ini? Karena apa? Setiap hari yang kita jumpai adalah pintu. Nanti kita pelajari, oh ternyata bahasa Arabnya pintu itu adalah bab. Sekarang tinggal pikirkan, kalau ada orang untuk pintu itu berarti otomatis kita memerintahkan keluarga kita kan membuka. Berarti apa bahasa Arabnya membuka? Akhirnya dipikir, nanti itu dihafalkan lagi. Fatahah ya, membuka. Loh, berarti kalau fi'il amarnya nanti apa? Berarti iftahil bab. Dan itu semua dimulai dari awal, dipelajari dan perlu penghafalan. Jadi jangan sampai pelajaran-pelajaran itu tidak dihafalkan. Kayak tadi katanya yang kelasnya sudah tinggi, sudah belajar muhawarah, dipelajari itu nanti apa? Dipelajari apa? Dipecah, bahasanya itu dipecah. Apa kalimat ini artinya apa? Kalimat ini artinya apa? Kalimat ini artinya apa? Supaya nanti suatu saat ketika bertemu dengan kalimat yang sama, dipakai lagi itu kalimatnya. Kami dulu di pondok bisa berbicara bahasa Arab, termasuk faktor terbesarnya menerjemahkan apa yang diajarkan oleh Ustaz. Jadi kalau Ustaz Ilyas ngajarkan muhawarah nanti itu, kalau tidak tahu artinya jangan pernah tidak diterjemahkan. Kalian misalkan nanti semuanya baca muhawarah, semuanya enggak? Nanti kalau sudah sampai di bab muhawarah, sebagian besar sudah ya. Nanti kalau sudah baca muhawarah, jangan sampai tidak diterjemahkan itu. Jadi terjemahkan dulu per kalimatnya. Itu manfaat. Apalagi kitabnya Abu Hasan bin Ahmad Baharun ini, insya Allah manfaat untuk kita. Insya Allah yanfa. Karena apa? Abu Hasan insya Allah termasuk daripada orang-orang yang ikhlas berdakwah di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Beliau mengorbankan waktunya, mengorbankan segalanya hanya untuk berdakwah, terutama di dalam menyiarkan daripada bahasa Arab. Orang-orang kalau diundang di pondok itu mungkin ya ceramah. Kalau Abu Hasan bin Ahmad Baharun yang diutamakan adalah bagaimana caranya supaya orang itu mempelajari daripada bahasa Arab. Itu yang paling utama bagi Abu Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun. Untung kalian yang belajar di sini tidak ditakzir, tidak dihukum sama Ustaz Ilyas kalau ada bahasa Arab. Kalau kami di pondok tidak berbicara bahasa Arab, dihukum sama gurunya, sama ustadznya dihukum. Jadi insya Allah kan nanti semuanya masuk pondok pesantrennya. Nah, amin. Kalau bisa sebelum masuk pondok pesantren sudah bisa bahasa Arab. Jadi tidak lama-lama pondoknya sudah paham bahasa Arab, bahasa kitab-kitab itu tadi. Bisa insya Allah nanti menyebarkan agama-agamanya Allah Subhanahu wa taala, bisa menyebarkan syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu poin penting di dalam belajar. Yang pertama tadi itu perbaiki niat.
Niatnya kita apa? Niatnya kita belajar bahasanya Rasulullah, belajar bahasa Al-Quran, belajar bahasa ahli surga. Yang kedua, kita niat belajar bahasa Arab ini untuk mensyiarkan, untuk memperdalam daripada bahasa Arab itu sendiri, sehingga suatu saat kita belajar untuk berbicara. Kalau kami dulu ada guru kami yang bernama Ustadz Hamid As-Segaf almarhum, sudah meninggal dia. Salah satu cara ini perlu dicatat ya. Salah satu cara kalau kita itu pengen ingat dan selalu ingat dengan bahasa-bahasa Arab yang sudah kita hafal, yaitu adalah ketika kita berbicara di dalam hati, ya kan? Ini kan kita semua belajar, kan kadang-kadang bicara kan di dalam hatinya kan. Itu hadirkan bahasa Arabnya. Hadirkan bahasa Arabnya. Supaya apa? Jadi bahasa Arab itu tidak sampai terlupakan. Bahasa Arab itu tidak sampai lupa, kita sudah ingat. Apalagi sampai satu saudara misalkan nanti kan khusus misalkan suatu saat nanti diterapkan kalau sudah masuk di majelisnya Ustadz Ilyas, Majelis Al-Anwar, wajib berbahasa Arab. Wah, itu lebih bagus lagi. Ya, wajib. Ya. Bahasa Arab. Bagus, karena apa? Langsung praktek. Langsung praktek dan langsung diamalkan. Ya, mudah-mudahan dengan harapan kita ini membanggakan Rasulullah SAW. Karena itu adalah asas daripada pelajaran yang kita miliki. Kalau orang sudah bisa bahasa Arab, nahwu shorof ini cuma sebagai pembantu aja. Kalau orang tahu nahwu shorof tapi tidak tahu bahasa Arab, ini masih sulit dia baca kitab kuningnya. Karena yang inti itu bahasa Arabnya. Jadi perdalami bahasa Arabnya, kemudian baru dilanjutkan dengan bab nahwu dan shorof. Itulah yang nanti suatu saat yang selalu akan kita gunakan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat buat kita, terutama buat saya khususnya. Mudah-mudahan kita termasuk daripada orang-orang yang dijadikan membanggakan Rasulullah SAW, karena kita telah mempelajari daripada bahasanya Rasulullah SAW. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf. Assalamualaikum.